Kita di bagian terakhir dari diskusi kita, Pak Agus. Sekali lagi kita sekarang sudah memiliki 100% PT Inalum. Yang tentunya sekarang menjadi tantangan kita adalah apa langkah-langkah ke depan yang perlu kita lakukan. Kalau dari kacamata Pak Agus dalam jangka pendek ini, apa yang harus menjadi perhatian utama kita? Baik, pertama manajemen, ya. Manajemen Indonesia ini lebih banyak lihatnya sekarang itu adalah yang mengurusi internal. Menurut saya manajemen Inalum yang ini harus juga memiliki wawasan eksternal dan internasional. Karena teknologi yang dimiliki oleh Inalum sekarang itu sudah 30 tahun. Sehingga dia harus update. Nah, update itu tidak ada lain, dia harus networking. Jepang dengan Sumitomo, dengan Mitsubishi, itu networkingnya luar biasa besarnya. Nah, kita harus memiliki itu dan network-network yang pernah ditinggalkan di Jepang harus dipelihara dan dikembangkan. Sehingga setiap perubahan teknologi yang baru harus mampu diaplikasikan. Perubahan daripada kontrol dan sebagainya. Sehingga untuk itu saya kira pimpinan yang visioner dari Inalum diperlukan, ya. Tidak hanya sibuk mengurus produksi dan menjual saja, tetapi ke depan bagaimana networking, mendapat teknologi yang terkini, karena itu baru merupakan bagian daripada survivability daripada perusahaan. Itu yang menurut saya yang terpendek di samping yang jangka panjang yang sifatnya lebih investment yang besar. Ini tidak perlu investasi tetapi perlu suatu kemauan yang kuat, karena ini dulu biasa dilakukan oleh Jepang. Mereka disuruh kerja aja, kerja ini, kerja itu, kerja itu. Nah sekarang dia harus berubah. Dan kita harus tunjukkan bahwa kita mampu sekarang ya Pak ya. Persis, saya kira itu. Pak Hadianto, kekayaan kita artinya sekarang bertambah dengan nilai yang cukup signifikan. Apa kemudian manfaat dari semua ini untuk kepentingan bangsa kita Pak, dari sisi kekayaan negara? Ya, tentu kan salah satu fungsi Kementerian Keuangan adalah melakukan investasi. Nah, dengan pengambil alihan 58% ini kita juga yakin bahwa Inalum ke depan akan bisa memberikan kalau keuntungan laba bersihnya meningkat tentu akan dividen kan Pak. Selain pembayaran pajaknya yang meningkat, juga diharapkan dari dividen. Tentu saja multiplier efeknya banyak tadi di sektor hilir, akan penciptaan lapangan kerja, termasuk juga di Inalumnya sendiri kan tadi udah ada 2.000 karyawan atau lebih. Jadi saya kira dari pemerintah, walaupun dari totalitas aset negara Inalum itu kalau $1 billion itu relatif kecil, karena aset kita sendiri sekarang udah 3.400 triliun dari negara itu. Sehingga ini relatif kecil dibandingkan dengan totalitas aset, tetapi memang kita yakin bahwa dengan investasi di Inalum, dan tentu masa depan Inalum juga sangat bergantung pada kita sendiri, tidak tergantung pada Jepang lagi. Kami yakin bahwa memang Inalum ke depan akan lebih baik. Apa catatan yang penting disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada direksi PT Inalum sekarang ini? Ya, tentu saja pertama tadi selain pemilihan direksi yang harus mumpuni, tentu saja dia harus mampu meningkatkan kinerja Inalum. Itu sangat penting, karena kalau kinerja operasionalnya tidak direfleksikan dengan kinerja finansialnya, nah ini susah kan jadinya. Bisa saja kinerja operasionalnya bagus, tapi kalau tidak ada efisiensi, kemudian kita sulit untuk bisa memperoleh laba. Nah, laba atau bottom line ini akan berdampak pada memang kemampuan membayar dividen ataupun dia membayar pajak yang lebih baik lagi buat negara. Padahal ada yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Agus. Belajar dari pengalaman Jepang, sinergi di antara kegiatan bisnis yang lain itu begitu tali temali menjadi satu kekuatan. Intinya kan kita membutuhkan Indonesia Incorporated, artinya dari pengambilan alihan PT Inalum ini. Seperti apa Pak Dahlan? Ya tentu, nanti ada kerjasama dengan aneka tambang, ada kerjasama dengan PLN, seperti membangun pembangkit baru nanti, saya minta sekalian aja membangun yang besar, sekaligus bagian dijual ke PLN, dengan demikian Inalum juga dapat penghasilan tambahan dari menjual listrik ke PLN, sekaligus mengatasi persoalan listrik yang akan terus bertambah di Sumatera Utara, dan akan sinergi dengan kawasan industri, dengan pelabuhan. Misalnya
pelabuhan Inalum itu salah satu yang terbaik di sana. Nah itu nanti juga bersinergi. Tapi sebetulnya yang terpenting itu kita lega sekarang karena Pak Agus dan Pak Dianto negosiasinya itu tidak kalah Tough dengan ya, orang Pak ya? Jepang. Tough ya. Sama-sama kerasnya. Bahkan peristiwa terakhir agak unik. Ya. Pada tanggal 19 ketika harus tanda tangan terakhir. 19 Desembernya Pak. Iya, barusan. Ya. Itu semua sudah ada upacara. Tamu-tamu sudah datang semua. Naskah kontrak sudah di atas meja. MC sudah mengumumkan, Menteri BUMN diharap naik ke pentas, pihak Jepang diharap naik ke pentas untuk menandatangani. Tiba-tiba pihak Jepangnya tidak mau naik pentas, nggak mau menandatangani. Dan itu yang tegang membuat- sekali. Iya. Kemudian wartawan sudah pada curiga, ada apa ini? Kok tegang sekali ini? Nah, saya terpaksa menjelaskan kepada wartawan, teman-teman wartawan, bahwa film yang baik itu kalau banyak unsur ketegangannya. suspense-nya ya, Saya Pak, bilang ya. gitu. Tapi untung ada Pak Agus dan ada Pak Dianto, langsung menyingkir ke kamar yang lain, membicarakan satu kata yang dipersoalkan itu, dan hebatnya Pak Agus sama Pak Adianto juga nggak mau kalah dengan Jepang. Pokoknya ini kita nggak bisa mundur. Saya terima kasih Pak Adianto, Pak Agus. Hari itu tegang tapi akhirnya happy ending. Jadi Dan- tetap kayak film Hollywood juga lah. Begitu. Dan kita mempunyai aset yang luar Iya, biasa iya. dan sekarang ini kesempatan ya Pak bagi kita untuk bisa betul-betul Iya. membuktikan Membuktikan diri bahwa kita sebagai mampu. negara industri ya Iya, Pak ya. iya. Kemudian visi Pak, apa visi yang Begini, negara yang maju, negara yang industrinya maju. Artinya negara yang maju, industrinya harus maju. Iya. Industri tidak bisa maju kalau industri-industri dasar itu tidak dipegang, Iya. tidak dikuasai, dan tidak dimiliki. Karena itu industri baja, industri aluminium, industri bahan baku, itu kita harus kuasai. Kemudian energi, kita harus kuasai. Jangan sedikit-sedikit bilang kita tidak mampu. Misalnya Blok Mahakam, kita mampu. Iya. Jadi dengan demikian maka kalau industri baja kita kuasai, tadi pagi kita meresmikan industri baja yang sangat besar. Kemudian aluminium, industri dasarnya kita kuasai. Nanti aneka tambang juga terjun di Kalimantan Barat menguasai. Nah ini yang disebut industri-industri hulu yang di berbagai negara maju ini diproteksi luar biasa oleh negaranya. Nah ini yang kita juga harus lakukan Dan ini agar hilir kita nanti ikut maju. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Baik, Dalan, terima terima kasih Pak Hadianto, terima kasih Pak Sama-sama, Agus. Pak. Berakhirlah Economy Challenges pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali tahun depan. Saya atas nama rekan-rekan mengucapkan selamat tahun baru pada pemirsa. Kita berjumpa kembali di Economy Challenges tahun depan.